Oh iya Bu, siap Bu, makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nabi pun. Ya Iya, pun. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, yang terhormat para CGP hebat kelas 23 angkatan 11 Lampung Timur, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Semangat ya. sehat Bu. Oke, baik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan semangat luar biasa, kesehatan untuk menghadiri diskusi ruang kolaborasi sesi 1. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya, untuk membacakan tujuan modulnya seperti apa. Baik, di sini ada ruang kolaborasi, modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada paradigma visi guru penggerak ya. Di sini ada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ada sesi pembelajarannya yaitu ruang kolaborasi, jam pembelajarannya 3 JP Ibu. Jadi masing-masing 45 menit. Jadi waktu kita sampai pukul 10 kurang 15. Oke. Di sini fasilitator saya sendiri, Kurniati Seutami. Lalu di sini ada kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu capaian umum modul. Nah, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, di sini ada capaian khusus modul ya. Secara khusus, modul ini diharapkan membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Lalu yang ketiga, sifat reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada agendanya ya. Yang pertama pembukaan, refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, lalu penutup. Nah, di sini kita buka dulu Bapak Ibu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Pak Apri ya? Oh iya Bu. Bisa memimpin doa Bapak? Oh insya Allah Bu. Oke. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini, semoga kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Pak Afri. Terus, Mudah-mudahan kita dilancarkan diskusi kita sampai akhir nanti. Amin. Amin. Baik, untuk ice breaking. Nah, kemarin kan kita sudah ada menyisipkan kalimat motivasi pada eh, nama panggilan ya. Masih ingat? Nah, sekarang ini ada gambar apa nih Bapak Ibu nih? Cermin, Bu. cermin Iya, Bu. baik. Ada gambar cermin. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat cermin ini dihubungkan dengan filosofi KHD? Oke, silahkan yang ingin memberikan pendapatnya. Apa saja bebas. Oke, silakan Ibu Nelly. Jika melihat cermin itu berarti kita merefleksi diri, Bu. Apakah kita ini sudah menerapkan pembelajaran yang seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi merefleksi diri, melihat diri sendiri. Oke, super sekali, benar Ibu ya. Jadi ketika kita melihat cermin, aduh, saya merefleksi diri. Sudah benarkah saya? Apa sih yang sudah baik? Apa yang belum baik pada diri saya? Lalu bagaimana ke depannya? Itu adalah merefleksi. Jadi memang benar Ibu Nelly, di dalam pendidikan guru penggerak ini, kenapa diawali dengan refleksi itu tadi? Kita menyadari dulu nih ya, apa ya yang belum kita ketahui, apa nih gitu dari seorang pendidik ya, bagaimana apa kekurangan kita gitu. Lalu ketika kita terus apa yang sudah baik perlu dipertahankan. Pendidikan guru penggerak itu ada selalu kolom refleksi, benar ya, karena di situ tadi kita selalu dituntut untuk memperbaiki diri dari hari ke hari semakin baik. Oke, terima kasih Ibu Nelly untuk ice breaking-nya pada hari ini. Maaf belum bisa menanyakan untuk seluruhnya karena memang waktunya terbatas ya. Nanti ada gilirannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah ya asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Baik, skenario pembelajarannya tadi sama ya. Pembukaan ice breaking itu 10 menit ya. Ada review 35 menit. Nah, di sini ada diskusi kelompok Bapak Ibu ya, diberikan 75 menit. Lalu ada penutup. Nah, kesepakatan belajar. Setiap kita pertemuan baik melalui Zoom ya, melalui Jimit, lalu di ruang kolaborasi maupun nanti ada di lokakarya, bahkan nanti di kelas biasakan itu ada kesepakatan belajar. Nah, di sini kesepakatan belajar kita ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Iya. Sebentar Bapak Ibu. Lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati jika ada satu pembicara. Ya, sebentar ya. Maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, sebentar. Oke, di sini saya ingin mereview ya proses dan hasil belajar pada eksplorasi konsep. Mohon Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, jangan lupa diberi nama. Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit deh untuk menuliskan. Silahkan. Apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Bebas ya, Ibu ketika membuka alur eksplorasi konsep, apa sih yang Ibu dapatkan di sana? Sudah baca di LMS-nya kan?
sedang membuat video-videonya kan? Nah, coba ceritakan. Oke, tuliskan di kolom chat saja. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu menuliskan di kolom chat. Ini baru Ibu Nelly Lulita yang telah menuliskan tentang refleksi atau materi yang telah Bapak Ibu dapatkan di alur eksplorasi konsep.
Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Saya ingin teman-teman memberikan pendapatnya dengan membacakan boleh yang telah ditulis. Silakan Ibu Nelly Lolita. Itu tadi bersambung ya Bu, belum selesai sudah ke enter. Ya, nggak apa-apa. Bisa ditambahkan Ibu, silakan. Ya. Jadi setelah mempelajari materi pada eksplorasi konsep, saya menjadi lebih tahu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Orientasi pembelajaran adalah murid-murid dan murid atau berpusat pada murid. Pendidik berhamba pada murid. Pendidikan juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan adalah tentang perubahan. Demikian Ibu. Oke, siap. Lengkap sekali Bu Nelly, terima kasih. Oke, sekarang saya ingin mendengar dari Pak Apri. Silakan Pak Apri. Oh, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Jadi memang banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di ruang eksplorasi konsep ini. Salah satunya kemarin saya telah melihat video mengenai perkembangan pendidikan di masa kolonial kalau nggak salah. Jadi di masa kolonial itu saya melihat perkembangan pendidikan pada era-era saat itu adalah pendidikan yang dimana tidak adil. Bagaimana kalau tidak adil antara orang pribumi dengan para penjajah pada waktu itu diberi pendidikan yang berbeda. Seorang pribumi diberikan pendidikan itu mereka itu hanya bisa menulis, membaca, satu lagi kayaknya 3 komponen, 3 komponen kayaknya. Tapi itu tujuannya yang dilakukan di masa kolonial itu nantinya hanya untuk budak-budak para penjajah saja. Nah, tapi hanya orang-orang pribumi saja yang pada waktu itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya seperti seorang bangsawan kayak Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, yang dikategorikan sebagai seorang bangsawan. Dalam artian pendidikan pada masa saat itu merupakan pendidikan yang sangat-sangat tidak adil yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Nah, dengan adanya implementasi taman siswa setelah era-era penjajahan, muncullah suatu pemikiran dari seorang tokoh bernama Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan yang dinamakan dengan taman siswa. Makanya nanti itu akan dikembangkan di masa era saat ini, yaitu di masa era modern. Makanya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya tangkap dan juga saya baca-baca di ruang kolaborasi ini, jadi yang saya dapatkan sangat bermanfaat sekali, yakni untuk perkembangan pendidikan di masa era modern saat ini, terutama kita harus dituntut dengan adanya suatu perkembangan zaman, yaitu dengan adanya teknologi informasi, yang dimana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana pendidikan itu harus berpihak pada murid dan juga murid, dan tentunya mengikuti perkembangan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, super sekali Pak Apri. Jadi Pak Apri mengungkapkan dari masa kolonial ya Pak Apri ya. Hanya kaum bangsawan saja yang mengenyam pendidikannya. Jadi makanya KHD membentuk taman siswa itu agar semua itu dapat memperoleh ya pendidikan seperti itu. Dan untuk diterapkan makanya pemerintah
pada saat zaman ini juga terus ingin menerapkan metode ya, tentang filosofi KHD tersebut agar semua itu bisa terpenuhi, mengenyam pendidikan itu sama ya. Dan juga di sini tadi bahwa dalam pendidikan itu berpusat pada murid-murid dan murid. Baik, super sekali Pak Apri, terima kasih untuk refleksi pada Sama-sama Bu. Oke, selanjutnya siapa nih? Ibu Eni, silakan Ibu Eni. Eni Rosanti. Oh iya Ibu, Ya. untuk merefleksi eksplorasi konsep itu sebagai seorang pendidik itu saya sangat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu Bu. Bagaimana yang pertama itu Ingarso Sung Tulada, yang dalam arti kita sebagai guru itu, sebagai pendidik yang ada di depan harus menjadi contoh seorang muridnya, ya pada muridnya. Terus Ingmadya Maun Karso, kita sebagai pendidik itu yang ada di tengah itu harus menjadi motivasi kepada peserta didiknya. Dan Tut Wuri Handayani, kita sebagai pendidik itu harus bisa menjadi dorongan, mendorong peserta didiknya untuk ke arah yang lebih baik. Nah, makanya dari filosofi itu kita mengetahui bahwa kita sebagai guru itu harus berpusat pada murid. Pokoknya ya murid dan murid itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eni. Jadi ditambahkan nih sama Ibu Eni, nambah lengkap lagi nih. Iya. Ada filosofinya. Ingar sesung tulodo ing madya mamung karso. Dan tuturi handayani. Artinya kita itu sebagai guru ya harus menjadi contoh. Harus bisa memotivasi. Harus bisa mendorong. Iya nggak? Iya. Baik, terima kasih Bu Eni. Iya, Ibu. Selanjutnya Ibu Anita Kurniasari, silakan Ibu. Masih di-unmute Mbak Ibu, speakernya ya. Terima kasih Ibu. Setelah mempelajari alur eksplorasi konsep, saya jadi mengetahui bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu sebaiknya menuntun anak didik. Dengan menuntun anak didik, mudah-mudahan anak didik kita itu dapat mencapai kebahagiaan, tetapi dengan tidak meninggalkan sosiokultur serta tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kodrat alam itu pasti berbeda-beda antar wilayah dan kodrat zaman itu menurut perkembangan abad 21 yang sedang berjalan sekarang ini, sehingga pendidik itu akan berhamba kepada siswa. Dengan cara apa kita berhamba kepada siswa? Bisa dengan menghargai siswa, bisa dengan menggali bakat siswa, bisa dengan menghormati siswa. Itu yang saya dapat dari pelajaran kita kemarin, Ibu. Terima kasih. Baik, super sekali. Ditambah lagi nih dengan Ibu Anita ya, bahwa seorang pendidik itu menuntun anak ya dalam mencapai kebahagiaannya. Tetapi ingat ketika kita memasukkan pendidikan yang baik, harus juga mengerti di mana sih kita berpijak, di mana kita tinggal ya, kebudayaannya seperti apa. Jangan mentah-mentah kita berikan kepada mereka, otomatis apa yang akan kita berikan jika tidak sesuai dengan keadaan lalu budaya mereka, otomatis nanti ditolak mentah-mentah, benar gak? Jadi ketika kita harus mengetahui dulu nih sekitar kita ini seperti apa gitu kan, mengamati dulu, merefleksi dulu. Oh iya, jadi harus disesuaikan dengan budaya yang ada di sekitarnya. Hebat sekali ya KHD ini sudah memikirkan jauh sebelumnya. Keren. Baik, di sini ada juga tadi sudah sama dengan Ibu Nelly ya, yang di atas ya Ibu siapa? Iya Ibu Nelly, bahwa ada kodrat alam dan kodrat zaman di sini. Baik, terima kasih Bu Anita. Sama-sama Ibu Ibu. Nelly Lulita lagi ya. Coba Nelly, iya sebentar.
Ibu Asih, silakan Ibu. Baik Ibu, kalau saya setelah mempelajari materi pada eksplorasi konsep, saya jadi tahu konsep-konsep pemikiran KHD tentang pendidikan itu Bu, yang sangat baik diterapkan di sekolah, yaitu terutama tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Tentunya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman itu Bu. Oke. Iya. Iya, Iya, jadi sama seperti yang sama, teman-teman hampir sama dengan Bu Iya, Nel. iya. Memang materinya sama di situ. Ya, kodrat alam dan Alam dan kodrat zaman. oke, siap. Terima kasih Ibu Asih. Iya, Bu. Lalu kita ke Ibu Nelly Susanti. Tadi kita Ibu Nelly Lulita, sekarang Ibu Nelly Susanti. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep, saya menjadi lebih paham, Bu, bagaimana cara menjadi seorang pendidik, di mana pendidikan tersebut berpusat pada peserta didik, yaitu guru hanya menuntun peserta didik dalam pembelajaran, yaitu dengan cara mengarahkan peserta didik tersebut. Jadi dengan cara melihat kodrat alam dan kodrat zaman sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik, sehingga peserta didik tersebut meraih kesuksesan dalam dirinya sendiri dan di dalam masyarakat. Itu saja. Iya, jadi hampir sama dengan teman-teman ya Bu Nelly ya. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Eni. Silakan Ibu Eni. Iya Ibu, setelah saya mempelajari materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kemarin, banyak sekali Bu yang saya dapatkan, terutama di sini adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Terus terang, selama ini saya mengajar masih teacher center gitu, masih berpusat pada guru gitu Bu. Jadi dari pemikiran KHD kemarin saya banyak belajar bagaimana kita sebagai pendidik itu harus menuntun anak-anak supaya mereka tetap bisa menemukan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu Bu. Oke, super. Terima kasih Ibu Eni. Ya, itu sudah dibungkus dari pendapat kawan-kawan di atas tadi ya, bersama ya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, di sini ada Bu Fitria. Apa kabar Bu Fitria? Silakan Ibu. Bisakah Ibu memberikan refleksinya apa saja yang sudah didapatkan Ibu ketika Ibu membaca tentang eksplorasi konsep? Iya Silakan. Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Bu karena baru bisa bergabung. Tadi terkendala, nggak tahu belum bisa masuk-masuk, baru bisa masuk ini. Iya, Baik. Sinyal Baik. ya. Iya Bu. Jadi setelah saya mempelajari alur eksplorasi konsep dari Kiai Haji dari KHD kemarin, saya belajar banyak tentang bahwa seorang guru atau seorang pendidik harus bisa menuntun muridnya, kemudian menjadi yang lebih baik sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kemudian seorang guru juga harus bisa menjadi role model yang baik untuk peserta didiknya. Kalau gurunya bisa memberikan mode yang baik, otomatis anak didiknya juga mencontoh apa yang diberikan oleh guru. Terima kasih Bu. Jadi memang guru ini adalah harus baik. Ketika guru karakternya jelek, aduh apa ya yang akan dilihat oleh muridnya seperti itu. Jadi memang guru ini benar-benar kita harus memperbaiki diri karena memang kita adalah sebagai role modelnya ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah untuk refleksi kita tentang eksplorasi konsep.
Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya sebentar saya buka dulu. Kita akan melanjutkan di sini ada potret pendidikan Indonesia, sama seperti yang telah Bapak Ibu ungkapkan tadi tentang ini dengan Pak Apri ya, pendidikan zaman kolonial dan pendidikan masa kini sudah dijelaskan dengan Pak Apri tadi ya, dengan lengkap sekali. Lalu di sini ada kerangka pemikiran KHD. Nah, ini ada dasar-dasarnya ya. Pendidikan hanya tuntunan dalam hidup, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan ya. Di sini adalah dasar-dasar pendidikan. Lalu ada Montessori. Apa sih Montessori? Mementingkan pelajaran panca indera ya. Jadi panca indera itu turut diperhatikan ya, gesture itu. Oke, selanjutnya itu Froebel ya, panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Makanya ada permainan tradisional seperti itu sama juga mensimulasi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ada yang main congklak ya zaman dulu ya, ada main betengan ya enggak. Lalu apalagi tuh zaman dulu itu yang bisa menstimulasi gerak ya. Nah, tapi tradisional tapi di situ simulasi gerak. Beda dengan zaman sekarang itu hanya melihat gadget saja seperti itu ya. Jadi memang PR buat kita sebagai guru di Gen Z ya, generasi Z. Lalu selanjutnya taman siswa, pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah ya. Jadi semuanya menjadi satu, antara gesture lalu antara pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Nah, pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini kita belajar bahwa pendidikan pengajaran berbeda loh gitu ya. Pengajaran under WIS adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu apa? Adalah tempatnya persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Wadahnya. Baik dia di sini pendidikan yang menuntun ya, seperti ibarat apa di sini? Seorang petani ya, tukang kebun ya. Mereka menyebarkan benih dengan benih yang sama, mereka rawat dengan yang sama, beri pupuk, disiram, tetapi dengan tumbuhnya itu ada yang subur, ada yang tidak, itu karena ada bakatnya. Yang penting kita sudah berusaha untuk menuntun ya, seperti itu istilahnya di sana. Nah, lalu diberikan proses, ada menuntun, diberi kebebasan ya, pendidik itu sebagai pamong, nah tadi sebagai kan petani ya. Jadi bukan mengharuskan berhasil, kadang-kadang semuanya sudah nih pupuknya sudah the best ya. Lalu benihnya beli misalnya sampai di luar negeri misal seperti itu. Tahu-tahu kena angin, puting beliung misalnya seperti itu. Kan gagal tuh panennya kan. Nah, jadi kita belum tahu bagaimana ke depannya ya, tapi kita berusaha menjadikan penuntun yang baik ke depannya, paham, memberi tuntunan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi sudah rata-rata Bapak Ibu mengungkapkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman tadi ya. Di sini berkaitan, kalau alam berkaitan dengan sifatnya, sudah sejak lahirnya sifat itu ya, dan bentuk lingkungannya. Ya, jika sifat itu tidak bisa dirubah, tetapi bisa ditebalkan, dikurangi sifat-sifat yang negatif, yang menebalkan sifat-sifat positifnya. Nah, bentuk lingkungan di mana yang berada, ya kita harus menyesuaikan lingkungannya seperti itu. Misalnya di Tanggamus itu lingkungannya ada gunung, ada laut. Kalau di Lampung Timur
Apa itu? Banyak kebunnya ya? Ada laut kah di Lampung Timur? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada juga. Ada. Pelabuhan Maringga ya? Iya, Bu. Ya, pokoknya di sana disesuaikan dengan bentuk lingkungannya ya. Jadi kita harus mengetahui social culture-nya. Di sini berkaitan isi dan irama. Oke. Itu tadi ya, beda ya Indonesia Barat dengan karakteristik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Oke. Selanjutnya Budi pekerti nih, Budi pekerti ini atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, ya di sini pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang jangan lupa peran keluarga juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini alur apa Bapak Ibu? Alur Merdeka ya. Kita nanti semua modul melalui alur Merdeka ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mulai dari diri. Lalu yang kedua, eksplorasi konsep. Oke, ketiga, ruang kolaborasi. Iya, lalu selanjutnya orientasi. Demonstrasi konteks. Pas tua ya biasanya nanti membuat karya ya, karikatur, infografis, nanti Bapak Ibu akan melaluinya. Lalu eksplorasi pemahaman, ini bersama instruktur nanti Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan instruktur, fasilitator itu adalah memfasilitasi Bapak Ibu untuk berdiskusi ya. Ketika ada materi hanya mengantarkan reviewnya sedikit, nanti akan dikupas tuntas khusus dengan instruktur. Lalu di sini ada apa? Koneksi antar koneksi antar materi. Yang terakhir apa? Aksi nyata. Nah, aksi nyata inilah Bapak Ibu menulis jurnal refleksi apa yang telah terjadi di alur merdeka sampai akhirnya ke merdeka. Oke, Bapak Ibu, ini selanjutnya ini sudah saya jelaskan di kemarin ya Bapak ya Ibu ya, tentang dieksplorasi konsep ya, tentang mind map-nya tentang konsep modul 1.1. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk diskusi kelompok. Kelompoknya Bapak Ibu nanti dibagi 2. Nah, ya di sini nih, kelompok 1, lalu kelompok 2. Di sini kelompok 2-nya ini. Oke, sesuai dengan PP. Apa tugasnya? Tugasnya nanti untuk kelompok 1 tetap di ruangan ini, tidak boleh kemana-mana. Ya, nanti yang kelompok 2 keluar dari ruangan ini, klik yang ada tulisan di LMS grup 2. Kan ada ya kelompok 2 ya. Nah, nanti klik di sana Bapak Ibu akan bergabung di sana. Nah, di sini apa yang didiskusikan? Bapak Ibu menjawab ini nih, 3 pertanyaan ini. Nanti dibuatkan slide-nya ya. Boleh menggunakan Canva, PowerPoint, boleh menggunakan Google Slide, boleh bebas ya. Yang penting Bapak Ibu nanti besok tanggal 24 saat presentasi materinya sudah ada sesuai dengan kalimat pertanyaan di sini. Jawabannya siapa? Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Nah, apa? Ayo dicari ya, nanti disesuaikan dengan di Lampung Timur atau di sekitar Bapak Ibu itu seperti apa. Lalu bagaimana ya pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, nanti disesuaikan nilai-nilai luhur kearifan budayanya seperti apa, dikorelasikan dengan pemikiran KHD. Lalu yang terakhir, sepakati satu kekuatan.
pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Itu ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita memulai diskusi menuju ruangnya masing-masing? Nah, waktunya ya silakan Ibu Anita, silakan. Terima kasih Ibu. Yang mau saya tanyakan untuk besok, kalau nggak salah tadi malam Ibu sudah menyampaikan bahwa besok itu harus ada yang jadi moderator, harus ada yang Ya, jadi betul. presentatornya, terus Nah, kemudian yang lain saling membantu. Terus kemudian itu seperti itu ya Bu ya besok ya? ya betul. Iya. Tanggal Terus 24. yang keduanya itu kan disampaikan di tanggal 24 berarti Senin. Ya, di Ya. hari Senin itu jadwal kita di jam seperti ini juga apa? Iya Ibu, malam begini. Oh, Karena memang kalau udah kan satu rokol itu berdampingan tuh ya. iya. Rokol 1 dan rokol 2 untuk modul 1.1. Nah, nanti kemungkinan 1.2 dilukir ya. Bapak Ibu nanti jam 3, yang grup A nanti malam. Seperti itu. Gimana? Iya Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Waktunya nanti sampai pukul 21.30 untuk Bapak Ibu berdiskusi, panjang tuh waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi dulu sambil membuatkan slide-nya, ada yang membuat slide-nya, ada yang berdiskusi, apa saja boleh. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa menuju ke link grup 2 untuk yang kelompok 2. Silakan. Yang kelompok 1 stay di sini, jangan kemana-mana. Ya, baik Bu. Izin live Ibu. Izin live Bu. Saya menggunakan laptop dari tadi belum bisa masuk. Adakah link yang untuk ini ya? Dashboard. Saya juga tadi muter aja Pak, terus keluar pakai WA yang dari Ibu Nia tadi. Bisa masuk. Yang di LMS berarti nggak bisa dipakai itu Bu ya? Gimana Pak? Yang link di LMS. Saya ngeklik itu LMS nggak bisa Bu, nggak bisa Pak, muter. Yang di LMS muter terus Pak, nggak masuk. Oh. Kendala tadi nggak masuk. Ya. Berarti kalau pakai laptop pakai ini ya? Pakai WA dari Bu Nia tadi yang dikirim Bu Nia. Oke ya, makasih. Iya Pak. Ayo Bapak Ibu, gimana ini?
Ini diem aja. Itu masih bingung. Bingung ya Bu. Itu contohnya gimana sih? Baru ini jadi masih bingung ya Bu. Oke, kita langsung buat slide apa berdiskusi Nah, dulu? itu Apa tadi. ada yang? Hah? Kayaknya mending diskusi dulu deh Bu. Kalau slide nanti gampang. Ini Oh iya. Jadi tadi Kata-kata diskusi itu tadi dulu. ini tanya Diskusi nanti kita tentukan temanya dulu, Bu. Ya, ya dari pertanyaan tadi itu Pak. Pertanyaan Oh 3 iya. tadi. Yang Oh. dikasih Nia tadi. Apa tadi? pertanyaan ini yang pertama itu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? KHD, ya. Konteks sosial kultural. berarti kan nilai-nilai Nilai luhur budaya. Budaya. Kalau nilai luhur budaya itu biasanya itu kalau di lingkungan pedesaan itu gotong royong. Gotong royong. Ya. Benar, Betul itu. royong itu Kayaknya sambatan. di mana-mana gotong royong deh, sambatan. Iya. Terus kalau tempatku itu kan Bu banyak orang Kristen, ya banyak lah. Itu saling toleransi. Iya, bisa jadi. Ketika mereka hari raya kita bertoleransi, terus ketika kita hari raya mereka itu ikut berpartisipasi. Pas ketika sholat Idul Fitri dia ikut menjaga mobil itu. Jadi dia ikut, ya kita Berarti toleransi lah. Satu gotong royong, toleransi ya Bu. Iya Bu. Terus Oh iya, gotong royong kan masuk P5 itu ya. Pak Tri? Ya kayaknya kalau gotong royong ini di mana-mana Pak. Iya. Iya ya. Gotong royong sama toleransi. Kalau tari-tarian itu masuk nggak ya Bu, Pak? Tari-tarian. Tari kita daerah Lampung Timur kita tarian itu ya, tariannya. Oh. Iya. Enggak ini. Itu termasuk apa enggak? Itu penghargaan terhadap budaya lokal Ibu. Oh, enggak sih? Iya ya. Termasuk tahu. Udah itu aja lah gotong royong itu sama toleransi tadi. Oh iya ya, kita yang penting gimana itu ya barit istilahnya. Toleransi dan gotong royong. Iya, toleransi. Kayaknya semua masuk lah untuk semua daerah lah istilahnya kayak toleransi sama gotong royong. Maaf kalau yang pinggir apa Pak? Daerah pinggir. Oh, daerah. Iya. Menyek lo Bu Eni daerah pinggir. Apa April gue itu apa? Enggak apa-apa. Memang daerah pinggir lah siswane nyebrang kabeh. Nyebrang paling telat. Kalau Bu Eni, itu kan kalau tempat kita itu ini sih Bu, walaupun Lampung tapi banyak budaya Jawanya itu. Anak-anak sering ikut kuda lumping apa satunya lagi yang itu? Jaranan apa? Reok ya. Oh iya, Itu sering banget anak-anak kan. Makanya kadang kalau pentas itu mereka menampilkan itu. Tari-tarian daerah. Itu berarti sama Bu Eni Mediantari tadi ya, yang usulan tadi ya. Oh, berarti maksudnya apa dia? Apa budaya ya. lokal. Budaya ya. Kearifan lokal, Bu. Kearifan lokal ya, Ibu. Kearifan budaya lokal. Iya. Apa ditambahkan itu kearifan budaya lokal? Boleh. Iya, boleh budaya lokal. Iya. Masuk. Masuk enggak di pertanyaan satu tadi? Kayaknya masuk kayaknya Bu. Kita nilai luhur budaya. Berarti dia menjunjung budaya. Menjunjung budaya ya, menjunjung budaya. Itu menghargai terhadap budaya. Menghargai budaya. Jadi walaupun di Lampung, tapi karena ya itu masyarakatnya mayoritas Jawa, jadi mereka melestarikan kebudayaan Jawa, kayak reok Ponorogo atau apa sih kuda lumping apa ya tadi? Ya berarti itu menghargai budaya lokal apa gimana? Iya, bisa jadi.
Ya, bolehlah dimasukkan. Ini sebagai untuk rank-rank aja. Referensi aja, referensi dulu. Berarti saya tulis ya, masuk tadi menghargai budaya lokal. Iya. Ya selesai ya, berarti nomor 1. Jadi untuk 3 ya, berarti 3. Berarti 3. Toleransi tadi menjaga keamanan saat beribadah, contohnya ya Bu ya berarti. Ya toleransi terhadap umat beragama gitu aja. Iya. Maksudnya contoh kasus. Oh iya. Toleransi terhadap umat beragama. Itu bertentangan nggak Bu dengan agama? Saya sebenarnya mau ngambil itu, nggak ini. Toleransi. Enggak, maksudnya kan, ya sebenarnya nggak masuk ya, maksudnya nggak masuk di tempat ibadahnya sih, cuma menjaga motor aja. Iya. Kan nggak ikut beribadah dia, Bu. Enggak cuma luar. Iya. Di luar doang dia kan. Iya. Saling menghargai. Menghormati. Menjaga terus gotong royong kayak misalnya membersihkan lingkungan ya, masjid, selokan gitu kan, biasanya ada. Terus yang kedua apa Bu? Soal yang kedua. Yang kedua itu tadi bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dari daerah asal yang relevan dengan jadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Berarti ini ke sekolah ya Bu ya? Iya, sekolah. Iya, saat ini Bu apa? Yang di gerbang itu apa namanya? Nyambut siswa. Oh, penyambutan pagi. Penyambutan siswa itu berarti kedatangan siswa. Apa itu maksudnya? Apa namanya? Ini apa? 5S itu loh. Senyum salam sapa itu ya? Senyum salam sapa. Menjadi contoh gitu loh. Kita menjadi contoh gitu kan. Oh ya, menjadi contoh, menjadi role model. Yang apa semboyan yang pertama itu. Terus yang kedua itu apa ya? Ini loh Bu apa? Kerja bakti bisa ya, Jumat bersih. Yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Yang gotong royong ya, itu kan juga pemikiran KHD. Iya. Saya tulis dulu yang tadi itu ya Bu, yang guru menjadi contoh tadi. Berarti contohnya menyambut siswa dalam siswa. Jadi kalau enggak ini aja Bu, penerapan 5S, contohnya itu tadi penyambutan siswa di gerbang sekolah. Contohnya penerapan 5S. Apa itu tadi 5S? Salam sapa senyum apa? Sopan santun. Salam sapa senyum. Sopan 5 santun. Katanya. Oh, sopan santun. Iya. Saya dengarnya salam sapa senyum aja. Sopan santun. Iya, salam sapa senyum sopan santun. Terus tadi yang kedua apa Bu? Kerja bakti ya? Bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Bersih gitu Bu. Bisa juga contohnya Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah. Kita adakan setiap hari. Yang diambil di situ kan apa? Gotong royong yang kebersamaan ya? Iya betul.